kota Makassar ini kan kota tujuan, tempat beraktivitas baik yang di kota sendiri maupun dari daerah. Kendaraan roda 4 ada 4 orang, maka salah satunya kita ajak, kita swab antigen. Tapi kalau salah satu di antaranya yang di atas kendaraan itu ada yang positif, maka wajib semua yang di atas kendaraan itu diswab. Ya, jadi kita mulai itu hari Kamis tanggal 12 Agustus dan rencana sampai tanggal 23 berakhirnya PPKM. Tantangannya itu kita masih terbatas dengan jumlah nakes. Jadi ketegangan itu bisa berkurang karena musik itu saya tidak bisa yakin bagaimana kalau dunia ini tanpa musik. Itu begitu sepi ya. Menyebarnya informasi yang sifatnya edukatif itu bisa lebih mudah disampaikan oleh anak-anak band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sabri dalam program Podcast Rakyat.News. Episode kali ini sangat berbeda. Kali ini kita akan membahas tuntas strategi penanganan COVID-19 pemerintah Kota Makassar. Narasumber telah ada bersama saya. Beliau adalah sosok yang tidak lagi asing bagi masyarakat Kota Makassar. Beliau adalah sosok pemberani di mata kami yang terus mengawal kebijakan pemerintah Kota Makassar. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Satpol PP Kota Makassar dan alhamdulillah hari ini telah diamanahkan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar. Langsung saja kita perkenalkan Bapak Iman Hud. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah baik para pendengar, pemirsa yang dimanapun berada. Salam sehat semua. Salam dulu Kak. Ya Pak, ini kan kita ketahui bersama bahwa Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pemanto telah melaunching Makassar Recover sebagai program utama dalam penanganan COVID dalam berbagai kegiatan, diantaranya Satgas Raika, COVID Hunter, kemudian hadir lagi yang namanya Satgas Detektor, kemudian lahir namanya Isoter. Kemudian saat ini ada program yang menurut kami sangat inovatif dan inovasi, yakni swab on the road. Kira-kira bisa dijelaskan kepada masyarakat apa sih makna swab on the road? Ya, terima kasih kesempatan ini yang luar biasa dari teman-teman media untuk menyampaikan sosialisasi edukasi kepada seluruh masyarakat, mengingat penanganan COVID ini memang harus melibatkan semua elemen anak bangsa, termasuk masyarakat itu sangat menentukan keberhasilan. Mengingat saat ini Kota Makassar ini masih dalam kategori PPKM level 4. Itu level 4 itu termasuk level yang tinggi ya, bisa dikatakan zona merah. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu juga dibutuhkan breaking through, terobosan-terobosan, mengingat pandemi ini juga melakukan mutasi atau melakukan formulasi yang berubah. Tadinya COVID-19 varian reguler, ini namanya varian Delta. Delta Pak. Sehingga itu dibutuhkan juga inovasi yang lebih masif dan strategis dan sistematik, sehingga penanganannya itu bisa efisien dan efektif. Ada beberapa program dalam Makassar Recover Ecosystem yang telah dijelaskan tadi. Ini swab on the road ini bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka mendeteksi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mengingat penyebarannya atau transmisinya itu cukup tinggi di Kota Makassar. Kota Makassar masih epicentrum ya. Apalagi Kota Makassar ini kan kota tujuan,
tempat beraktivitas baik yang di kota sendiri maupun dari daerah penyangga lainnya seperti misalnya Goa, Takalar atau Maros. Nah, untuk itu kita mencoba untuk mendeteksi programnya ini adalah swab on the road. Artinya di dalam setiap kendaraan, misalnya kendaraan roda 4 ada 4 orang, maka salah satunya kita ajak, kita swab antigen. Kemudian setelah kita swab antigen, kita menunggu hasilnya. Ini swab antigen ini rapid test, dia cepat, mungkin 2 menit sudah ada hasilnya. Kemudian setelah ada hasilnya, kalau dia negatif berarti kita anggap pengendara beserta penumpangnya itu bisa lewat, melanjutkan perjalanan. Tapi kalau salah satu di antaranya yang di atas kendaraan itu ada yang positif, maka wajib semua yang di atas kendaraan itu diswab. Kenapa? Untuk mendeteksi. Nah, kalau kita sudah deteksi, berarti kita sudah menemukan target. Selanjutnya adalah bagaimana memutus penyebaran tersebut. Memutus penyebaran tersebut harus dilakukan dengan tracing. Dengan tracing. Nah, inilah poinnya, kalau tingkat indeks tracingnya kita tinggi, maka poin kita juga semakin tinggi di dalam program Silacak. Sehingga bisa menurunkan level kita dari level 4 ke level yang lebih rendah. Itu satu. Jadi harus ditindaklanjuti dengan tracing. Yang kedua adalah dengan kita melakukan swab on the road itu dan penyekatan lainnya, itu membuat masyarakat merasa bahwa kalau dia belum vaksin, itu kan paling tidak masyarakat itu akan membatalkan niatnya keluar rumah. Karena salah satu parameter untuk mengukur level naik turunnya level dari asesmen pada Satgas Nasional itu ada juga yang dinamakan indeks mobility. Jadi indeks mobility kita itu cukup tinggi. 2 minggu yang lalu itu indeks mobility kita itu dari 100 orang yang berkeliaran itu setelah PPKM hanya -8. Jadi ibarat kata kalau jumlahnya 100, yang tidak berkeliaran di jalan itu hanya 8 orang. Masih ada 92 orang yang berkeliaran. Padahal tolak ukur indeks mobility itu minimal -20. Nah, Alhamdulillah kita bersyukur karena selama 3 hari kita lakukan dari awal itu sudah terjadi penurunan mobility. Sangat luar biasa. Ya, jadi kenapa? Karena dari hasil pemantauan dari pusat itu -22. Berarti apa yang kita lakukan itu terjadi korelasi yang positif. Variabelnya itu terukur bahwa ada peningkatan. Jadi inilah yang kemudian kita anggap sebagai salah satu terobosan yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota. Untuk itu dalam pelaksanaannya tidak hanya para petugas yang dilibatkan, semua dilibatkan. Ada teman-teman media, bahkan ada teman-teman dari anak band atau musisi. Pak, berarti program swab on the road ini terukur dan sistematis ya Pak? Iya. Dalam suatu program kegiatan namanya kebijakan pemerintah itu harus terukur. Bagaimana bisa kalau tidak terukur? Karena dengan terukur ada parameter, ada kinerja. Segala sesuatu pasti ada tolak ukurnya. Baik, buruk, sedang itu kan ada parameter. Untuk melihat kinerja itu ada parameter, ada variabelnya yang harus dipahami. Oleh karena itu saya mengatakan dari awal bahwa apapun yang kita lakukan selama tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, secara holistik, maka sangat sulit untuk tercapai sasaran dimaksud. Ibarat kata bahwa salah satu faktor yang lain yang sangat menentukan level tinggi atau rendah atau sedang adalah indeks vaksinasi juga. Karena sampai saat ini kita berharap bahwa sejak di launching vaksinasi massal itu kita minimal harus mencapai angka 75% sehingga bisa diwujudkan namanya health immunity. Ya, jadi imunitas bersama seperti itu. Sangat luar biasa programnya Kak. Sampai sejauh ini mulai tanggal 21 Agustus
12 ya Pak? Kapan sejak dimulainya? Ya, jadi kita mulai itu hari Kamis tanggal 12 Agustus dan rencana sampai tanggal 23 berakhirnya PPKM. Jadi sampai saat ini kurang lebih 4.307. 4.307 orang yang kita swab dan positif itu 81. Ya lebih kurang 2% lah dari yang kita lakukan random atau acak untuk di swab antigen. Ya mungkin sejauh ini apa sih tantangan yang dialami teman-teman tim swab on the road di lapangan Pak? Mungkin bisa dijelaskan Jadi sehingga masyarakat tantangannya paham. itu kita masih terbatas dengan jumlah nakes. Jadi jumlah nakes kita terbatas, ini masuk akal juga, logis juga karena memang para nakes kita itu terbatas jumlahnya. Kemudian kegiatannya banyak, ada vaksin, ada testingnya di puskesmas, kemudian ada treatmentnya, jadi memang dibutuhkan kerjasama. Saya pikir bahwa program awal Bapak Wali Kota kan luar biasa, bahwa bagaimana melibatkan para nakes untuk bersama kita membentuk relawan yang kita kenal dengan detektor ya. Itu paling tidak bisa membantu kami dalam rangka melakukan tracing. Yang kedua adalah mungkin juga ya masyarakat ini kan kita mengerti bahwa mereka juga sudah 1 tahun lebih menghadapi COVID dengan segala macam suka dan duka dinamikanya, maka kami menekankan menyampaikan kepada petugas untuk lebih sabar dan lebih persuasif karena pemikiran tentang COVID itu kan kita masih berbeda-beda. Makanya kita harus membuka wawasan, melakukan approach yang lebih edukatif, lebih smooth, lebih soft, persuasif agar mereka bisa menerima karena karakter masyarakat Makassar itu beda dengan daerah lain. Biasa segmennya itu berbeda. Mungkin kalau yang tingkat pendidikannya mohon maaf yang lebih mudah menerima, tapi kalau yang lebih rendah itu biasanya ada seperti respons negatif atau antipati. Ini juga kan dari berbagai informasi mereka mendapatkan sehingga terjadi misleading, artinya ada kesalahpahaman, misinterpretasi tentang COVID-19 itu sendiri dan bagaimana penanganannya. Saya rasa seperti itu. Kalau mungkin Pak kita mungkin jelaskan kepada masyarakat secara sederhana saja itu COVID apa sih itu COVID Pak? Jadi COVID itu kan memang dia virus. Virus itu bukan bibit penyakit. Virus itu ya sama dengan dia makhluk yang punya kemampuan beradaptasi, bahkan dia bisa melakukan mutasi genetik terhadap misalnya tempatnya atau dia tumbuh atau inangnya. Maka satu-satunya jalan untuk mengantisipasi itu memang imunitas, daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu ada dua, kalau dia memang penyintas mungkin dia punya antibodi cukup ya, tapi kalau tidak cukup maka harus divaksin. Makanya vaksinasi itu adalah bagian untuk meningkatkan antibodi. Ini juga vaksin. Sekarang ini kan sudah vaksin kedua, tapi masih banyak masyarakat kita itu yang belum vaksin pertama. Jadi untuk itu ya kami harapkan kepada para pendengar atau pemirsa untuk melakukan vaksin. Jadi vaksin itu bukan kepentingan pemerintah, tapi kepentingan masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas. Kalau imunitasnya kuat, kita semua kuat, maka kita bisa hidup bersama dengan COVID. Artinya COVID itu juga tidak mampu menyerang kita karena imunitas kita kuat. Maka dibutuhkanlah partisipasi masyarakat. Mumpung vaksin ini masih gratis. Iya Pak. Nah, kalau sudah berbayar itu mahal harganya. Pemerintah mensubsidi untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan keselamatan kita semua. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang COVID ini hoax, COVID ini kan masih tidak ada lagi. Sekarang kita sama-sama membangun herd immunity, membangun imunitas kebersamaan untuk bagaimana kita berdampingan lah dengan sehingga mungkin ekonomi masyarakat bisa kembali. Pak, iya, seperti itu. Ada yang menarik sebenarnya di kegiatan ini. Selama kami memperhatikan 2 tahun ini, setiap kegiatan kesehatan itu tidak dia datar, kita datang. Tapi kami perhatikan bahwa hari ini ada kegiatan yang sangat menarik, yang dimana anak band yang datang. Kami kaget, apa sih maksudnya ini? Kita disambut dengan musik, kita masuk dengan tenang. Apa sih maksudnya sahur on the roof dengan akustik?
Ya mungkin Swab dijelaskan. underut, swab underut. Swab underut. Ya. Jadi kita paham, kita mengerti. Jadi Bapak Wali Kota itu memahami. Iya, iya, iya. Ibarat kata bahwa COVID itu ujian, COVID itu ibarat ombak di laut, Iya, ya, ombak yang besar. Tapi yang terdampak oleh ombak itu bukan hanya kapal besar saja, ada juga kapal kecil, kapal sedang. Nah, ini ombak COVID ini berdampak pada semua elemen masyarakat. Semua kena, semua sektor kena, Iya. terutama sektor jasa, sektor ekonomi. Nah, sektor jasa itu yaitu mereka anak band. Iya, Pak. Ya, selama hampir 1 tahun lebih, karena adanya aturan PPKM, PSBB dan lain sebagainya, itu mereka ya berkurang atau kehilangan pekerjaan banyak. Nah, maka mereka ini di samping bagian untuk melakukan sosialisasi dan edukasi, kita libatkan di dalam swab on the road untuk melakukan edukasi, sosialisasi untuk menarik, menghibur, bukan hanya menghibur para petugas, tapi menghibur para orang-orang yang mau melakukan swab antigen. Iya, Sehingga mereka itu merasa nyaman. Kalau mereka nyaman sambil mendengarkan musik, maka tidak ada keraguan-raguan dari mereka, was-was karena perasaannya nyaman. Jadi hiburan itu paling tidak bisa menimbulkan situasi relaksasi. Jadi ketegangan itu bisa berkurang karena musik itu saya tidak bisa yakin bagaimana kalau dunia ini tanpa musik, itu begitu sepi ya. Karena sesungguhnya juga Tuhan itu menciptakan burung itu kan bagian daripada keindahan suara. Nah, kita sebagai manusia yang berpikir tentu bisa menggunakan musik itu untuk menyampaikan pesan dengan baik. Nah, ini kalau kita bisa bayangkan 28 anak band, mereka juga pasti punya Instagram, punya followers, punya subscriber. Kalau dia men-spreading informasi, edukasi, sosialisasi tentang manfaat daripada COVID, maka itu akan dengan mudah terspreading. Ya, jadi menyebarnya informasi yang sifatnya edukatif itu bisa lebih mudah disampaikan oleh anak-anak band dengan kata para milenialis ya. Milenial, tapi kalau ya orang-orang milenial mereka juga punya kelompok, punya sosialita, jadi mudah kita menyampaikan. Begitu juga dengan melibatkan teman-teman media. Jadi kalau kita bekerja sama, bersatu bersama, bergandengan tangan, hand in hand menghadapi ini COVID, karena COVID ini musuh bersama, common enemy, saya yakin dan percaya kita bisa kuat. Kalau kita tidak bersatu bersama, mana bisa kita kuat? Inilah yang saya maksud bahwa bagaimana kita melibatkan semua elemen masyarakat, anak bangsa untuk bersatu melawan COVID, seperti itu. Iya, Pak. Jadi kami rasakan bahwa sebenarnya program ini adalah program milenial ya, karena di antara program-program pemerintah kita datang dengan tegang dan disambut dengan musik, apalagi penyanyi anak-anak muda semua, dan ini sangat menginspirasi. Semoga tenaga medis bisa menjadi rujukan bahwa membuat sebuah pemeriksaan yang nyaman sehingga orang masyarakat malahan bukan memanggil masyarakat saya dia nyaman dia rasakan. Nah, terakhir mungkin Pak, apa sih harapan Bapak terkait dengan swab underut di Kota Makassar? Pertama, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman TNI, Polri, teman-teman Nakes, Satpol PP, Dishub, teman-teman media yang meliput kegiatan ini, dan termasuk teman-teman musisi yang luar biasa mendampingi kami hampir 1 minggu untuk menyampaikan edukasi sosialisasi. Saya sekali lagi, kita harus bekerja sama. Kami hadir bukan kami merasa lebih, tapi kami kuat karena kita berbeda dan kita bersatu bersama menghadapi COVID. Dan yang terakhir ya, tentu sebagai umat yang beragama, kalau kita sudah berusaha dan memang qadarullah, maka satu-satunya kita selalu bermohon kepada Tuhan. Semoga COVID ini diangkat dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, normal seperti itu. Saya rasa seperti itu. Ya, terima kasih sahabat Rakyat News dan pemirsa. Sangat luar biasa pemaparan Bapak Kepala Dinas Perhubungan ya.
sangat menarik, sehingga kami anggap bahwa program ini adalah program yang sangat penting di masyarakat, karena program Swab and Root adalah salah satu bagian dalam memutus mata rantai penyebaran COVID. Testing COVID ini tidak akan selesai tanpa hadirnya testing, dan itu adalah salah satu kunci dalam menuntaskan penyebaran COVID. Namun di sisi lain, bahwa program ini menurut kami adalah program milenial yang mungkin hanya di Makassar yang dilakukan, dihibur dengan band, disambut dengan senyum petugas-petugas yang mungkin edukasi yang sangat luar biasa, sehingga kami mungkin bisa mewakili masyarakat. Terima kasih atas program inovatif, sangat lembut ya untuk menerima masyarakat. Terima kasih banyak Pak atas programnya yang dihadirkan. Ya, mungkin untuk sahabat Rakyat News, kita berada di penghujung acara. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share di YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.